Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Mutia Dwijanati. Nah, di video kali ini aku ingin membahas sedikit tentang virus corona. Yang kita tahu saat ini kan dunia dibikin heboh ya sama yang namanya virus corona atau COVID-19. Mana memang tercatat di Indonesia sendiri pada tanggal 17 Februari kemarin tercatat ada sekitar 1,23 juta kasus. Tentunya kan itu bukan angka yang kecil ya. Tapi sebenarnya untuk virus corona itu dari mana sih? Jadi untuk corona itu pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember di Wuhan, Cina. Nah, waktu itu ada seorang pria 60 tahun yang memang dia menderita pneumonia yang parah. Sayangnya memang pada tanggal 9 Januari 2020 si pria ini meninggal karena memang respiratory failure, terus gagal ginjal, terus organ vital yang lainnya yang menyebabkan dia meninggal dunia. Nah, usut punya usut ternyata pria ini itu merupakan seorang pelanggan reguler di sebuah market di Wuhan Seafood Market di Cina gitu. Yang mana diduga memang dari sumber dari market itu tuh dianggap atau diduga sebagai sumber dari outbreak virus corona ini. Market ini memang manusia, terus kayak binatang segar, binatang liar, pokoknya tuh binatang kayak wildlife bercampur aduk gitu di satu tempat, sehingga tempat ini tuh jadi tempat yang pas banget untuk bikin virus ini jadi gampang untuk nyebar gitu. Soalnya sama kayak virus SARS yang sempat mewabah juga tahun 2002 sampai 2003, sama virus MERS di tahun 2012. Nah, untuk novel coronavirus ini termasuk zoonotic viral disease yang artinya virus ini tuh berasal dari in this case binatang kelelawar yang akhirnya berlanjut ke binatang lain dan akhirnya jadi carrier baru, setelah itu menginfeksi manusia. Kalau untuk pemerintah Cina itu sempat dianggap kayak ngeremehin virus corona ini karena memang beberapa hari setelah ada korban meninggal dunia, nah pertama nih ada 8 orang yang ditangkap terus ditanya, diinterogasi gitulah sama polisi di sana gitu, karena memang mereka itu udah dianggap nyebarin rumor yang berlebihan tentang kasus ini gitu. Jadi mereka diinterogasi gitu. Terus sempat juga beberapa hari seorang dokter yang muncul di TV, dokter kayak spesialis paru-paru gitu. Nah, dia bilang kalau misalkan penyakit dari pneumonia itu under kontrol, yang mana memang katanya nggak separah yang diomongin orang-orang bilang gitu, nggak separah itu. Walaupun memang banyak juga kalau misalkan dibandingkan ya sama kasus SARS di tahun 2012 lalu, kali ini bisa dibilang Cina emang cukup gercep lah, istilahnya gerak cepat gitu dalam menangani kasus ini gitu. Istilahnya cukup transparan. Virus ini tuh bisa dibilang pandemi bukan ya. Kalau untuk dibilang pandemi di awal-awal virus datang itu memang gak susah buat dibilang ini pandemi gitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang nih, kita di 2021, ya emang untuk virus corona ini sudah dianggap pandemi karena virus ini tuh sudah mencakup geografi yang luas gitu. Jadi yang disebut pandemi itu mana virus itu tidak hanya mencakup satu negara aja, tapi memang menyebar ke berbagai negara. Untuk virus corona kan memang nyebar ke segala belahan negara di dunia ini, Korea, Jepang, terus Australia, Amerika, Indonesia terutama, dan lain sebagainya. Jadi memang sudah dipastikan untuk virus corona ini termasuk pandemi dunia atau wabah dunia. Kedua, di sini bisa disebut pandemi karena memang dia punya high death rate yang tinggi gitu, persenannya tinggi dari yang kena sama korban meninggal dunia. Jadi yang kena itu lebih banyak dari yang meninggal dunia. Sebagian besar simptomnya ya atau gejalanya itu memang relatif variatif. Ya, tapi sebagian besar tuh kayak korban meninggal dunia itu
menyerang orang-orang tua yang memang sudah lanjut usia, yang sebelumnya mungkin dia punya pre-existing health condition gitu, yang mana dia sebelumnya tuh punya kondisi kesehatan yang memang komplikasi gitu, penyakit, dan juga nyerang dengan mudah sama orang yang memang imunnya lemah gitu. Untuk solusi gimana sih kita ngehadapin virus ini gitu. Nah, yang terpenting yang kita bisa lakuin di sini adalah prevention is better than cure, especially when there is no cure. Jadi di sini kita melakukan hal sepreventif mungkin untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang pertama, hal preventif yang kita bisa lakuin itu yang pertama cuci tangan. Cuci tangan juga bukan sekadar cuci tangan ya, cuci tangan tuh benar-benar cuci tangan kayak gini. Itu cuci tangan benar-benar pakai sabun bersih. Karena menurut gue tuh tangan itu kan nyentuh apapun ya gitu. Jadi gue anggap bagian tubuh yang paling kotor. Jangan sampai si tangan ini kalau nggak bersih, jangan sampai kita nyentuh muka, hidung, mulut, mata, kucek-kucek. Jangan. Tahan. Kalau misalkan memang nggak tahan ini, ya lu harus memastikan kalau tangan itu bersih. Cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, atau tisu basah. Pokoknya sebisa mungkin tangan kita tetap bersih. Hal preventif yang kedua, tutup mulut. Apalagi kalau misalkan mau bersin, tutup mulut minimal kan pakai sikut gitu. Jangan sampai kayak virus bersin kita tuh nyebar gitu kan ke orang lain. Preventif yang ketiga, kalau misalkan kita nemuin simptom atau gejala yang merujuk ke virus tersebut, kita harus cepat-cepat periksa ke dokter, pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk periksa gitu. Terakhir nih yang kelima, hindari konsumsi yang namanya daging mentah, daging yang undercooked. Jadi sebisa mungkin kalau kita misalkan makan daging ya, pokoknya kita harus benar-benar memastikan kalau daging itu matang, daging itu enggak setengah matang, pokoknya harus benar-benar matang, harus bersih. Dan yang kita tahu kan untuk coronavirus ini kan banyak juga ya orang-orang di sosial media yang menyebarin teori konspirasi itu. Ada yang bilang corona itu cuma rekayasa, bikinan pemerintah Cina lah, inilah gitu-gitu. Pokoknya banyak banget teori konspirasi yang nyebar di sosial media. Terus kemarin juga gue lihat tuh ada ikatan dokter gitu katanya yang pengen mematahkan kalau misalkan ini virus tuh nggak ada gitu, cuma rekayasa. Ya dari gue pribadi sih gue nggak percaya ya sama yang namanya teori konspirasi kreatif ini, karena kan gue sendiri tahu gitu gimana virus itu bisa berkembang. Memang ya beberapa temen atau saudara gue sendiri juga terjangkit virus ini, jadi gue nggak percaya sama sekali sama yang namanya teori konspirasi kreatif itu. Itu tadi sih, kita tahu gitu gimana virus ini nyebar terus menginfeksi manusia. Daripada kita pusing, kita bingung gitu ya, jadi kita sekarang lakuin hal yang benar ya, salah satunya gitu ikutin terus beritanya tentang virus corona ini. Kita baca berita, terus baca dari source yang legit gitu, dan jangan lupa juga untuk baca dari aspek sainsnya juga. Jadi kita juga makin banyak ilmu yang kita dapat gitu, dan kita juga paham gimana tentang virus ini. Karena memang semakin kita paham tentang virus corona ini, ya kita juga dari diri kita sendiri juga akan makin paham gimana kita bertindak, gimana kita mesti bereaksi terhadap virus ini. Jangan lupa juga untuk sekarang ini kita banyak makan, banyak minum makanan yang sehat, minum vitamin, tidur yang cukup. Pokoknya lakuin hal-hal yang bisa ngejaga badan kita tetap fit dan meningkatkan imun kita, gitu aja. Dan jangan lupa juga protokol kesehatannya dijaga, terus mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker juga harus sesuai standar, pakai masker, harus nutup hidung. Pokoknya benar-benar deh kalau sekarang, karena gak bisa dipandang remeh sekarang itu. Karena kan yang kita tahu tuh, yang kita harapkan kan virus ini tuh bakal berakhir 2021 ya, kemarin kan kita ngarepnya. Tapi ya pada kenyataannya ya ternyata virus ini belum berakhir, dan ternyata seserius itu guys.
Jadi itu pinter-pinternya kita aja lah sekarang. Kita jangan sampai nyalahin pemerintah terus gitu, tapi kita juga ngaca gitu, gimana sih kita ngadepin pandemi ini, apa kita sudah cukup bijak untuk menghadapi pandemi ini gitu. Jadi kalau dari gue sendiri, lakuin hal-hal yang membuat diri kita jauh gitu dari virusnya. Jangan kemakan sama hoax yang beredar gitu. Soalnya kan kalau ngomongin virus ya, antibiotik aja tuh nggak bisa nyembuhin gitu loh. Yang sekarang aja tuh vaksin kan banyak jenisnya ya, dan itu nggak benar-benar bisa 100% nyembuhin karena butuh riset yang panjang, butuh waktu yang lama, berjam-jam di lab untuk menemukan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi ya untuk sekarang sih yang kita bisa lakuin ya udah, kita ngejaga badan kita aja gitu. Gimana caranya tetap fit, gimana caranya kita bisa melawan virus ini untuk nggak masuk ke dalam tubuh kita. Tapi untuk teman-teman, terutama untuk aku juga, terus bersyukur karena memang ternyata kita bisa loh kuat sampai sekarang melawan yang namanya virus, terus terombang-ambing di masa pandemi, kayak dari segi ekonomi mungkin, pekerjaan, dan masa sekolah mungkin itu nggak mudah, tapi kita udah hebat bisa sampai bertahan sampai sekarang. Jadi ya gimana caranya kita bareng-bareng untuk lawan virus ini, kita kerjasama dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara menjaga badan kita satu sama lain, karena dengan kita peduli nih sama diri kita sendiri, maka secara nggak langsung tuh kita juga peduli sama orang lain. Jadi itu aja video aku tentang virus corona ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.